Episode 46 Menghilang setelah di Usia kandungan Mira saat ini sudah memasuki bulan ke-7, selisih 2 bulan dengan usia kandungan Lindsay yang saat ini sudah 5 bulan. Mira saat ini datang ke tempat di mana Lindsay berada. Setelah mengetahui bahwa wanita itu hamil, Mira menjadi sedikit kasihan dengan keadaan wanita itu. Tentu saja karena Mira juga sedang hamil, dia begitu paham akan kondisi wanita yang sedang hamil itu seperti apa. Mengalami masa morning sickness sendiri tanpa didampingi pasangan dan orang-orang yang menyayanginya pasti sangatlah sulit. Lens, aku bawakan buah-buahan segar dan makanan yang bergizi agar kondisi bayimu di dalam sehat dan mendapat cukup nutrisi. Ucap Mira menyerahkan paper-paper yang dibawanya. Terima kasih Mira, kamu begitu perhatian denganku. Padahal aku telah berusaha mencelakaimu. Jawab Lindsay merasa bersalah. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting kamu sudah menyesalinya dan mau berubah. Jawab Mira. Tentu saja Mira, aku begitu sangat menyesal. Maafkan aku. Terima kasih karena kamu menerima aku menjadi temanmu. Entah apa yang harus kulakukan agar bisa membalas kebaikanmu ini Mira. Memang benar saat ini Mira lebih sering mengunjungi Lindsay. Dia merasa bahwa wanita itu butuh dukungan dan semangat. Bahkan Mira mengatakan mau menjadi temannya asalkan Lindsay mau berubah. Tentu saja hal itu tidak disia-siakan oleh Lindsay. Dia begitu bahagia melihat Mira yang mau memaafkan dan menerimanya. Tidak seperti keluarganya yang merasa malu akan sikap Lindsay. Dia seperti anak dibuang karena kelakuannya yang telah mencoreng nama baik dari keluarga besarnya. Lindsay, aku bukanlah wanita yang sempurna. Tuhan saja mau memaafkan kesalahan kita kalau mau bertaubat. Jadi untuk apa aku menyimpan dendam yang akan semakin membuatku terpuruk? Jawab Mira. Lindsay tersenyum mendengar ucapan Mira. Sungguh, dia begitu malu dengan wanita di depannya itu. Perbuatannya yang tidak manusiawi ingin mencelakakan Mira hingga membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi. Terima kasih, ucap Lindsay tersenyum. Aku hanya ingin kita bisa menjalani kehamilan ini tanpa beban. Awal mula aku begitu terpukul dengan meninggalnya Stuart, selalu merasa bersalah terhadapnya. Tapi setelah kupikir, semua itu sudah menjadi takdir. Tak ada gunanya kita menyesalinya, bukan? Ucap Mira. Aku juga begitu terpukul. Sungguh sebenarnya aku tidak pantas untuk hidup. Tapi dengan kehadiran bayi ini, bisa membuatku semangat lagi. Mira merasa bahwa Lindsay sudah cukup banyak berubah. Dia menjadi seorang wanita tangguh dan lebih santun. Lindsay, apa aku boleh bertanya? Ucap Mira. Kamu mau bertanya apa? Tanya Lindsay. Mira menatap wanita berambut coklat sebahu itu. Lindsay memang memotong rambut panjangnya. Dia terlihat lebih fresh dengan rambut pendek itu. Sebelumnya aku meminta maaf dan kalau boleh tahu, siapa ayah dari bayi yang kamu kandung? Tanya Mira. Lindsay agak terkejut. Dia merasa tidak ingin memberitahukan tentang ayah biologis dari anaknya itu. Baiklah, kalau kamu tidak ingin memberitahukan, tidak masalah. Harap keadaanmu baik-baik saja, ucap Mira. Lindsay sebenarnya merasa tidak enak hati, tapi dia memang sudah memutuskan untuk melupakan Kenzo dalam hidupnya. Tidak ingin terlibat dengan pria itu lagi. Biarlah anaknya kelak lahir tanpa ayah. Yang penting dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya jika keluar dari penjara nanti. Baiklah Lindsay, aku akan pulang dulu. Besok aku kesini lagi, ucap Mira berpamitan. Dia pun beranjak dari duduknya dan melangkah pergi. Mira, tunggu, seru Lindsay tiba-tiba. Mira berhenti dan menoleh. Ada apa Lindsay? Aku ingin mengatakannya padamu, tapi berjanjilah bahwa setelah ini tidak akan membahas orang itu lagi, ucap Lindsay. Mira tersenyum dan mengangguk. Lindsay mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Ayah biologis dari bayi yang kukandung ini adalah Kenzo. Akhirnya Lindsay mengucapkan nama itu lagi. Mira agak terkejut mendengar nama itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kenzo lah yang telah menghamili Lindsay. Apakah dia sudah mengetahuinya? Tanya Mira. Lindsay mengangguk. Lalu, apakah dia menerima bayi itu? Tanya Mira. Dia menerimanya. Bahkan dia juga ingin mengambil anak ini setelah dia lahir, jawab Lindsay. Mira hanya diam. Dia melihat wanita yang ada di hadapannya itu. Lalu apa rencanamu, Lindsay? Entahlah,
Aku hanya ingin hidupku setelah ini menjadi lebih baik lagi. Dan aku juga berharap bahwa tidak akan bertemu dengannya lagi, jawab Lindsay. Dia sudah memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa Kenzo, tanpa ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Masih ada rasa yang mengganjal di hatinya terhadap dia itu. Baiklah, mudah-mudahan kamu bisa hidup lebih baik lagi, ujar Mira. Kemudian Mira memutuskan untuk langsung pulang ke apartemennya bersama sopir dan 2 bodyguardnya. Semenjak kasus penabrakan itu, Kevin langsung memerintahkan 2 bodyguard untuk selalu menjaga dan melindungi istrinya. Sedangkan di sisi lain, Kenzo menatap map coklat di meja kerjanya. Dia mendapatkan itu dari salah satu pengacara yang menangani kasus Lindsay. Bisa aku pastikan bahwa Nona Lindsay akan secepatnya dibebaskan. Aku juga sudah membayar orang dalam untuk itu. Tapi dia memberi syarat bahwa masalah besar ini jangan sampai diketahui pihak manapun. Orang itu yang akan mengurus masalah Nona Lindsay di dalam penjara, ucap seseorang yang duduk di depannya. Aku mohon bantuanmu, Tuan Andrew. Setelah kasus Lindsay selesai, akan kutransfer sejumlah uang yang sudah kita sepakati, ucap Kenzo. Baiklah Tuan Kenzo, Anda tidak usah khawatir. Akan kupastikan Nona Lindsay dalam waktu beberapa hari ini sudah bisa bersamamu, ucap Andrew, salah satu agen penting di kepolisian. Terima kasih Tuan, aku serahkan padamu, ucap Kenzo menyalami Andrew. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu Tuan Kenzo. Permisi. Tuan Andrew pergi meninggalkan Kenzo di ruangannya. Kenzo menatap punggung pria berumur 50 tahun itu. Dia tersenyum sambil memandang amplop coklat yang berada di depannya. Lindsay, sebentar lagi kamu akan bebas. Aku tidak ingin anakku lahir di dalam penjara dan tanpa seorang ayah. Meskipun kamu nanti akan menolakku, tapi aku akan melindungi dan merawatmu. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanmu padamu, Lindsay. Selama beberapa bulan ini Kenzo tidak pernah lagi mendatangi Lindsay karena wanita itu selalu saja menolak saat Kenzo menjenguknya. Terakhir kali 2 bulan yang lalu, dan waktu itu Lindsay mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu lagi dengan Kenzo. Ya, mungkin Lindsay memang sangat membencinya dengan apa yang telah dia lakukan terhadap wanita itu. Hanya saja rasa simpati itu muncul ketika Lindsay sangat menyayangi calon dari anaknya. Ada sebuah keinginan besar dalam hidup Kenzo untuk melindungi Lindsay, ibu dari calon anaknya itu. Seminggu kemudian, Kevin dan Mira baru saja keluar dari dalam mobil. Rencananya hari ini Kevin akan mengantar Mira menemui Lindsay di lapas. Semenjak pertemuannya seminggu yang lalu itu, Mira merasakan tubuhnya sangat panas dan sampai harus bed rest. Dan sekarang setelah dia merasa sehat, hal yang pertama kali dia inginkan adalah menjenguk Lindsay. Apa kamu beneran tidak ingin pergi ke kantor sayang? Tanya Mira pada suaminya. Aku akan ke kantor setelah kamu pulang dari lapas. Ingat kondisimu masih lemah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu dan bayi kita sayang, jawab Kevin. Aku sudah sehat dan baik-baik saja. Sudah ada bodyguard yang akan menjagaku, jawab Mira. Kevin menggeleng dan mencium kening istrinya. Aku akan menemanimu. Tidak ada panahan lagi. Lagian aku juga ingin bertemu dengan Lindsay. Apakah kamu sudah mau memaafkannya? Tanya Mira sedikit terkejut, karena selama ini Kevin memang belum mau memaafkan wanita itu. Istriku yang menjadi korbannya saja mau memaafkan kesalahan Lindsay. Jadi setelah kupikir, membenci orang itu sangatlah tidak nyaman, jawab Kevin menangkuk wajah istrinya. Mira sangat senang mendengar ucapan Kevin. Dia memang selalu memberi nasihat kepada suaminya itu agar tidak menaruh dendam kepada orang lain. Apalagi orang itu sudah meminta maaf dan menyesalinya. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam lapas dan langsung menuju ke seorang petugas di sana. Maaf Nona, orang yang Anda cari sudah tidak ada di lapas ini lagi karena dia sudah dipindahkan ke tempat lain, ucap salah satu petugas kepolisian. Mira dan Kevin begitu terkejut mendengarnya. Dipindahkan kemana Pak? Tanya Mira. Saya tidak tahu Nona, karena itu bukan tanggung jawab saya, jawab petugas itu. Bersambung.